Ayo, Pri. Bisa dimulai, ya, Pri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas cybercrime tentang hijacking. Kelompok 2 beranggota Dafar Dianto, Dimas Fambirianto, Muhammad Apriyono, dan Santi Oktaviani. Langsung, ini pengertian hijacking. Oke, pengertian hijacking akan dijelaskan oleh saya, Dava Ardianto. Hijacking. Pengertian hijacking adalah salah satu jenis cybercrime yang cara kerjanya dengan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Biasanya dilakukan dengan cara meniru cookies user lain agar dapat mengendalikan aktivitas user tersebut. Pengertian lainnya mengenai hijacking yaitu suatu kegiatan yang berusaha untuk memasuki atau menyelinap ke dalam sistem melalui sistem operasional lainnya yang dijalankan oleh seorang pelaku atau hacker. Oke, bisa lanjut, Apri. Ada beberapa jenis contoh dari hijacking, diantaranya adalah page hijacking, hijack attack, bluejacking, DNS hijacking, browser hijacking, domain hijacking, hijack disk, homepage hijacking, IP hijacking, reverse domain hijacking, dan session hijacking. Oke, selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan itu cara kerja salah satu hijacking. Session hijacking merupakan aksi pengambilan kendali session milik user lain setelah sebelumnya pembajak atau hijacker berhasil memperoleh autentifikasi ID session yang biasanya tersimpan dalam cookie. Session hijacking menggunakan metode capture, brute force, atau reverse engineer untuk memperoleh ID session. Yang selanjutnya, pembajak hijacker memegang kendali atas session yang dimiliki oleh user lain tersebut. Selama sistem session berlangsung atau digunakan, istilah sesi pembajakan session hijacking umumnya digunakan untuk menggambarkan proses sebuah koneksi TCP yang diambil alih oleh sebuah rangkaian serangan yang sudah dapat diprediksi sebelumnya. Next. Penyerangan hijacker memperoleh kendali melalui koneksi TCP yang sudah ada. Bila diterapkan pada keamanan aplikasi web session, hijacking mengacu pada mengambil alihan sebuah session aplikasi web. Sebuah metode yang populer yaitu menggunakan sumber route package IP. Hal ini memungkinkan seseorang hijacker di titik A pada jaringan untuk berpartisipasi dalam percakapan antara B dan C dengan mendorong paket IP melewati mesinnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Santi. Silakan. Cara pencegahan. Yang pertama dengan cookie. Cookie ditangani melalui browser. Browser mengirimkan cookie yang diperlukan ke web server bersama dengan request HTTP jika sebelumnya ada cookie yang diterima dari server yang sama. Yang kedua dengan field tersembunyi. Field tersembunyi di dalam form HTML dapat juga digunakan untuk mengirimkan dan mengembalikan informasi antara browser dan web server. Keuntungan field tersembunyi dibandingkan cookie adalah field tersebut tetap dapat bekerja walaupun browser telah diatur untuk menolak semua cookie. Hijacking adalah bentuk kejahatan yang mestinya kita hindari atau kita berantas keberadaannya. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita meningkatkan kesadaran mengenai masalah hijacking serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Oke, lanjut ke contoh kasus hijacking. Dari template.co.id Jakarta, ada contohnya yaitu pelaku ini membajak website Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu pelaku itu berhasil disergap tim penyidik Bareskrim Mabes Polri. Terus pelaku ini
berhasil mengubah tampilan website tersebut, ditangkap di tempat persembunyiannya di Jember, Jawa Timur. Dari hasil penyelidikan, pelaku berada di Jember di dalam warnet yang sedang online. Jadi langsung kita tangkap, kata Direktur 2 Tindak Pidana Ekonomi Khusus Polri, Brigjen Pol Arif Sulistyo di gedung PTIK Jakarta pada hari Selasa. Jadi dijelaskannya pelaku ini bernama William, usianya 22 tahun, ditangkap pada Jumat lalu. Pelaku selama ini bekerja di bidang usaha penjualan spare part komputer di CV Suryatama Jember. Pelaku belajar komputer secara otodidak dan motifnya iseng saja, kata Arif. Ditambahkannya untuk mengembangkan kasus tersebut, penyidik telah memeriksa 5 saksi yang terkait dalam kasus tersebut. 5 saksi diperiksa, semua bukti-bukti disita, termasuk 2 CPU, dan pelaku sudah ditahan di rutan Bareskrim Polri, kata si Arif. Pelaku akan dijerat dengan pasal 22 huruf D Undang-Undang 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dan pasal 30 ayat 123 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Lanjut ke tentang pertanyaan yang setelah diajukan. Yang pertama itulah, apakah hijacking termasuk peretasan yang berbahaya? Bentar. Jadi kita dari kelompok kami menjawab, hijacking atau peretasan memiliki pengaruh besar pada dunia pekerjaan, baik secara individu maupun organisasional. Dan ini berikut beberapa pengaruh utama hijacking dalam konteks dunia pekerjaan. Yang pertama adalah keamanan informasi, yang kedua gangguan operasional, yang ketiga keamanan pribadi karyawan. Lalu yang kedua, ini gejala browser hijacking datang dalam yang kedua, bagaimana cara agar bisa tahu bahwa kita sedang terkena hijacking. Yang pertama itu terkena spam, yaitu mampu mengubah mesin pencarian dasar yang dapat mengirim pengguna spam dengan iklan atau mengalihkan pencarian pengguna ke situs web yang berbahaya. Yang kedua itu perubahan halaman pada beranda browser. Terus yang ketiga pop-up iklan. Dan yang keempat itu tiba-tiba ruang penyimpanan rendah. Jadi semua pembajakan dapat menghabiskan ruang penyimpanan dan sumber daya pada perangkat pengguna. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah hijacking sama dengan hacking? Lalu kelompok kami menjawab, hijacking dan hacking adalah dua istilah yang berbeda, namun terkait erat dalam konteks keamanan komputer dan internet. Meskipun memiliki kesamaan dalam beberapa aspek, keduanya memiliki perbedaan yang penting. Hacking adalah proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok untuk mengakses, memanipulasi, atau mengambil alih sistem komputer atau jaringan yang tidak diizinkan atau tanpa otorisasi. Sementara itu, hijacking merujuk pada tindakan mengambil alih atau mengendalikan sesuatu yang seharusnya dimiliki atau dikendalikan oleh pihak lain dalam konteks teknologi dan internet. Lalu pertanyaan yang keempat, apakah cookie pada sebuah browser dan cara mencegahnya jika terkena hijacking? Kita lihat jawaban yang keempat. Cara mencegahnya, jika terkena hijacking menggunakan koneksi HTTPS, pastikan situs web yang Anda kunjungi menggunakan protokol HTTPS yang aman. Lalu mengaktifkan opsi hanya HTTP, membersihkan cookie secara berkala. Udah sih, cuma 3 untuk pertanyaan keempat. Lalu langsung kesimpulannya. Simpulannya itu, dalam upaya melindungi diri dari hijacking, penting untuk mengadopsi praktik keamanan yang kuat, seperti menggunakan kata sandi yang kuat dan unik, tidak memberikan informasi pribadi secara sembarangan, menghindari mengklik tautan atau lampiran yang mencurigakan, terus memperbarui perangkat lunak secara teratur. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2 tentang hijacking. Dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.